Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Yulvina dengan NIM 18 15 40 10 22 dari jurusan D3 Kebidanan Tanjung Karang, tugas mata kuliah Kegawat Daruratan Maternal Neonatal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kehamilan ektopik terganggu, yaitu suatu kondisi kehamilan di mana implantasinya seharusnya di dalam endometrium atau di dalam uterus, tetapi ini implantasinya justru terletak di luar uterus. Nah, kehamilan ektopik terganggu ini bila di dalam implantasinya pecah akan sangat berbahaya bagi kehamilannya atau ibu hamil. Dalam bahasa yang lebih sederhana, kehamilan ektopik sering dikatakan sebagai hamil di luar kandungan. Nah, itu tadi pengertian dari kehamilan ektopik. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang apa sih etiologi atau penyebab dari kehamilan ektopik terganggu sendiri. Nah, sebenarnya belum diketahui secara pasti apa penyebab dari kehamilan ektopik. Tetapi berdasarkan buku Cunningham, etiologi atau penyebab dari kehamilan ektopik terganggu itu terbagi menjadi 3. Ada faktor mekanis, faktor fungsional, dan faktor-faktor lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan faktor mekanis. Faktor mekanis di sini terdiri dari adanya infeksi saluran telur, adanya kehamilan ektopik sebelumnya atau memiliki riwayat kehamilan ektopik sebelumnya yang menyebabkan kehamilan ektopik selanjutnya, adanya abortus, adanya induksi yang dilakukan lebih dari 1 kali, adanya tumor, adanya endometriosis, adanya kelainan pertumbuhan embrio seperti tuba yang sempit, panjang, dan berlekuk-lekuk. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor mekanisnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan faktor fungsional. Faktor fungsional di sini merupakan faktor yang memperlambat perjalanan ovum yang telah dibuahi ke dalam kavum uteri, seperti migrasi eksternal ovum dan migrasi internal ovum. Kemudian pada wanita dengan hanya mempunyai 1 ovarium dan adanya perubahan mortilitas dari tuba. Itu dia faktor-faktor secara fungsionalnya. Nah, yang ketiga ada faktor-faktor lain. Adalah selain yang disebutkan di atas dari faktor mekanis maupun faktor fungsional, seperti adanya kelainan zigot, yaitu kelainan kromosom maupun malporasi, adanya penggunaan hormon eksogen atau estrogen seperti pada kontrasepsi oral, kemudian adanya pembesaran ovarium, adanya pemakaian antibiotik pada infeksi tuba karena tuba itu akan menyempit bila diberikan antibiotik. Kemudian pada wanita yang usianya berkisar 30 tahunan, ini adalah faktor-faktor penyebab dari kehamilan ektopik terganggu. Nah, itu tadi untuk etiologi atau penyebab dari kehamilan ektopik terganggu. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang gejala dan tanda kehamilan ektopik. Untuk gejala dan tanda dari kehamilan ektopik terganggu masih sukar untuk didiagnosa, tetapi hal ini tergantung juga dari lamanya kehamilan ektopik terganggu. Biasanya jika sudah lama, ibu akan mengalami perasaan sakit serta adanya perdarahan. Itu adalah yang secara umumnya, tetapi untuk secara khususnya ada beberapa, yaitu ada amenorea, nyeri perut bagian bawah, perdarahan, dan nyeri bahu. Saya akan membahas satu persatu, dimulai dari amenorea, yaitu keadaan di mana tidak mengalami haid,
ini biasa terjadi pada kehamilan normal seperti yang lainnya, yaitu proses pematangan sel telur sudah berhenti ketika ibu sudah mengalami positif hamil. Jadi hampir sama dengan kehamilan normal, tetapi nanti amenorea ini akan berlangsung hingga terjadinya kematian janin ataupun robekan pada dinding tubanya. Nah, itu yang membedakan kehamilan normal dengan kehamilan ektopik terganggu. Yang selanjutnya ada nyeri perut bagian bawah, merupakan gejala yang paling utama karena akibat dari peregangan dinding tuba ataupun ruptur tuba. Nyeri ini dirasakan ibu secara berbeda-beda tergantung penyebabnya. Biasanya, nyeri ruptur tuba itu membuat ibu sampai pingsan. Tetapi apabila janinnya tidak terlalu besar, nyeri hanya disebabkan karena peregangan pada dinding tuba. Jadi, ibu akan mengeluh sakit perut yang sebenarnya tidak seberapa sakit. Rasa nyeri biasanya terdapat pada satu sisi, tetapi biasanya darah itu masuk ke dalam rongga perut. Kemudian, rasa nyeri itu bisa saja menjalar ke bagian tengah ataupun ke seluruh bagian tubuh bagian bawah. Rasa nyeri ini juga terasa pada bagian cavum Douglas, di mana ini tempat kosong antara vagina dan anus. Jadi, cavum Douglas itu isinya berasal dari embrio dan darah yang telah menggumpal. Penonjolan ini bisa juga menyebabkan rasa nyeri pada saat buang air besar. Selanjutnya ada perdarahan. Perdarahan biasanya disebabkan oleh kematian janin dan pelepasan dinding rahim terluar dan adanya robekan di dinding tuba. Hal ini akibat dari pembentukan HCG. Untuk darah yang keluar biasanya berwarna coklat ketuaan. Selanjutnya ada nyeri bahu. Akibat adanya perdarahan di rongga perut yang dapat merangsang diafragma, dan apabila darah yang di dalam rahim itu menggumpal, maka ibu akan merasakan nyeri yang bertambah parah, bahkan sampai menjalar ke bagian tubuh lainnya seperti punggung dan seluruh perut. Dan ini tidak terjadi pada kehamilan normal untuk nyeri bahunya. Nah, itu tadi gejala dan tanda kehamilan ektopik terganggu. Yang terakhir, yang keempat, saya akan menjelaskan tentang diagnosis kehamilan ektopik terganggu. Untuk penegakan diagnosis ini harus dilakukan beberapa cara, karena tidak bisa dideteksi secara kasat mata saja. Tetapi yang paling tampak yaitu ibu merasakan kesakitan dan mengalami pucat. Kemudian saat diperiksa terdapat adanya tanda-tanda syok, adanya nyeri pada rongga perut, disertai perdarahan. Untuk mendiagnosis kehamilan ektopik terganggu dapat dilakukan dengan cara tes kehamilan, pemeriksaan umum, anamnesis, pemeriksaan ginekologi, laboratorium, kuldosintesis, USG, dan laparoskopi. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, dimulai dari tes kehamilan. Untuk menegakkan diagnosis, hasilnya positif, sama seperti tes kehamilan normal umumnya. Yang kedua, pemeriksaan umum. Biasanya ibu terlihat kesakitan dan wajahnya pucat, kemudian terdapat perdarahan pada rongga perut. Ada tanda-tanda syok, kemudian perutnya membesar disertai nyeri tekan. Yang ketiga, anamnesis. Biasanya haidnya terlambat dalam beberapa waktu. Pada saat kehamilan muda, pada anamnesis terdapat nyeri perut di bagian bawah. Yang keempat, pemeriksaan ginekologi. Biasanya ada rasa nyeri pada serviks atau mulut rahim, dan biasanya uterus nampak besar. Kemudian tidak bisa dibedakan antara tumor dalam batasan-batasan yang jelas dan biasanya sukar ditentukan. Yang kelima, laboratorium. Biasanya dengan cek hemoglobin dan jumlah sel darah merahnya.
Dalam hal ini bisa saja menegakkan kehamilan ektopik terganggu, terutama pada tanda perdarahan pada rongga perutnya. Yang keenam, kuldosintesis merupakan suatu pemeriksaan apakah di dalam kafum Douglas terdapat darah atau tidak. Ini sangat memudahkan untuk menegakkan diagnosis dari kehamilan ektopik terganggu. Yang ketujuh, USG berguna untuk menegakkan diagnosis dengan adanya temuan kantong gestasi di luar dari uterus dan di dalamnya itu terdapat denyut jantung janin. Yang kedelapan, laparoskopi merupakan alat bantu diagnosis kehamilan ektopik terganggu. Nah, itu tadi penjelasan dari diagnosis kehamilan ektopik terganggu. Cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.